Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada program Boba atau belajar online bareng Ubay. Nah, pada kesempatan kali ini pada materi berhitung kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang dan bangun datar. Nah, untuk materi yang pertama kita akan bahas mengenai bangun datar. Apa saja bangun datar itu? Bangun datar terdiri dari persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajaran genjang, dan trapesium. Nah, kali ini kita akan membahas keenam bangun datar ini saja. Sebenarnya ada beberapa bangun datar lain, namun kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai 6 bangun datar ini. Nah, untuk rumusnya kalian perlu menghafalkannya. Karena apa? Karena pada masing-masing bidang memiliki rumus yang berbeda. Namun cukup mudah untuk menghafalkannya. Jadi tidak usah takut untuk menghafalkannya. Ini adalah beberapa rumus yang perlu kalian hafalkan. Silahkan disimak dan dihafalkan. Nah, apabila kalian sudah menghafalkan rumus tersebut, mari kita coba ke latihan soal. Jadi untuk lebih memudahkan kita menghafalkan rumus tersebut, maka kita harus sering-sering berlatih, sering-sering mengerjakan soal. Nanti kita akan melekat dengan sendirinya rumus tersebut. Jadi, ayo kita langsung ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal bangun datar ini ada beberapa macam soal yang mungkin mungkin nanti akan kalian temui pada saat mengerjakan soal mengenai bangun datar. Yang pertama, soal yang sederhana adalah mengenai luas dan keliling. Nah, jadi kalian hanya perlu menggunakan rumus yang tadi kalian sudah hafalkan ke dalam soal tersebut. Contohnya, ayah mempunyai sebidang tanah dengan lebar 12 meter dan panjangnya 20 meter. Pertanyaannya, berapakah luas dan keliling tanah ayah? Nah, cara mengerjakannya seperti kita ketahui kalau untuk ujian masuk Guntur kita harus menggunakan cara diketahui, ditanya dan jawab. Maka dari soal tersebut apa yang diketahui? Yang diketahui adalah pertama, bentuk dari tanah milik ayah. Nah, karena itu adalah panjang dan lebar, maka bentuk tanah ayah adalah persegi panjang. Yang diketahui adalah tanah bentuknya bersegi panjang. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah panjangnya. Panjangnya adalah 20 meter. Nah, kemudian lebarnya berapa? Lebarnya 12 meter. Selanjutnya, pada step selanjutnya adalah ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah luas dan kelilingnya. Maka kita langsung ke step selanjutnya, yaitu jawab. Jawabannya adalah kita dengan cara menghafalkan atau mengulang kembali hafalan kita mengenai rumus persegi panjang. Kita lihat rumusnya tadi, persegi panjang rumusnya adalah untuk luas adalah P kali L. Sedangkan untuk keliling adalah 2 dalam kurung P tambah L. Maka kita masukkan rumusnya, dijawab luas pertama. Luas P kali L. Kita masukkan P sama dengan 20 dikali L sama dengan 12. Maka 20 dikali 12. Jawabannya adalah 240 meter persegi. Nah, selanjutnya untuk keliling kita coba lihat rumusnya 2 dalam kurung P tambah L. Nah, jadi kita masukkan tadi angka-angkanya 2 dalam kurung P. P-nya berapa? 20 dikali L 12. Maka kita kerjakan apa? Kalau misalnya ada di dalam kurung, maka kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang dalam kurung adalah 20 ditambah 12. Berapa jadinya? 32. Kemudian baru dikali 2. Hasilnya adalah 64 meter. Nah ya, sebelumnya jangan lupa untuk luas kalian harus memberikan tanda persegi di belakangnya. Jadi tadi jawabannya adalah 240 meter persegi untuk luas tanah ayah, ya. Maka itu tadi untuk soal yang sederhana, untuk contoh soal yang cukup mudah untuk materi berhitung ini, untuk materi bidang datar ini.
Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya ini hampir sama soal sebelumnya. Namun, yang ditanya itu bukan luas ataupun kelilingnya, namun bagian dari suatu bangun tersebut. Nah, pada contoh ini kita akan contohkan mencari jari-jari pada lingkaran. Ya. Contoh soal. Sebuah roda memiliki keliling 88 cm. Berapakah jari-jari roda tersebut? Nah, sama seperti tadi kita kerjakan dengan caranya. Yang pertama diketahui adalah soalnya hanya satu yang diketahui ya, yaitu hanya keliling dari lingkaran ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ditanya adalah jarinya. Kemudian jawabannya. Nah, jawabannya ini kita lihat rumus keliling, karena ditanya keliling maka kita lihat rumus keliling dalam lingkaran. Rumus keliling dalam lingkaran adalah ya, betul, pi kali d. Pi adalah 22/7 atau 3,14 ya. Maka langsung saja kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus ya. Yang diketahui kelilingnya, maka 88 ya sama dengan 22/7 dikali d. Nah, setelah kita ketahui tersebut, maka karena yang tidak diketahui adalah d, maka kita pindah ruas. D kita pindah ke depan dan 88 kita pindah ke ruas sampingnya. Nah, karena dipindah, maka tanda hitungnya pun berubah, yang tadinya kali menjadi bagi. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya tandanya adalah bagi, maka kalau dipindah menjadi kali. Kalau tandanya adalah kurang, kalau dipindah menjadi tambah. Kalau ditambah tandanya, kalau dipindah menjadi dikurangi. Nah, itu untuk rumus pindah ruas ya. Pindah ruas itu berarti dari dari sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri sama dengan atau sebaliknya ya. Itu untuk cara merubah ruas. Ya, jadi nanti kalian harus perhatikan baik-baik kapan ini pindah ruas dan kapan ini tidak pindah ruas. Langsung. Nah, tadi sudah kita meneruskan. Jadi sama dengan D sama dengan 88 cm dibagi 22/7. 22/7. Nah, karena ini dibagi, rumus pembagian pada pecahan adalah ya, betul, mengganti tanda baginya menjadi tanda kali, kemudian membalik pecahannya yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadi pembilang menjadi penyebut. Maka kita balik 88 cm dikali 7/22. Nah, untuk mudahnya maka kita coret nih 88 dan 22 sama-sama dibagi dengan 22. Maka 22 dibagi 2 sama dengan 1, 88 dibagi 22 sama dengan 4. Betul. Jadi tinggal 4 dikali 7. Berapa hasilnya? 28. Bagus, pintar. Jadi D-nya sama dengan 28 cm. Nah, ini kan baru D ya. D itu apa? Diameter. Sedangkan yang ditanyakan adalah jari-jari. Jari-jari rumusnya adalah, kita masuk ke cara yang berikutnya. D mencari jari-jari. Ya, karena D sama dengan 2 kali R, maka kita masukkan rumusnya. Kita masukkan angkanya. Tadi D depannya 28 sama dengan 2R. Nah, kemudian kita pindah R-nya ke depan. Tadi sisa 2. Maka karena ini dikali, maka 28 pindah ruas ke sebelahnya menjadi dibagi. Maka 28 dibagi 2 sama dengan 14. Maka jari-jari atau R-nya sama dengan 14 cm. Nah, itu untuk bentuk contoh yang kedua untuk bangun datar, yaitu mencari elemen dalam suatu bangun. Bisa saja nanti soalnya itu mencari tinggi pada segitiga, atau mencari alas pada segitiga, atau mencari sisi satu atau atau mencari sisi pada jajar genjang, atau mencari lebar pada persegi panjang. Nah, itu nanti caranya tergantung dari soal yang ditanyakan. Jadi kalian tetap harus menghafalkan rumus yang sudah tadi diperlihatkan di awal ya. Nanti dihafalkan dan dicoba di latihan soal nanti ya, setelah nonton video ini ya.
Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal gabungan. Mengapa saya kasih nama gabungan? Karena pada contoh soal berikut ini merupakan soal yang terdiri dari beberapa rumus yang kalian harus cari untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal gabungan yang pertama tuh seperti apa bentuknya. Nah, yang pertama, biasanya untuk soal gabungan itu bisa menanyakan mengenai menghitung dua bangun, baik itu menjumlah maupun menguranginya. Nah, kita coba ke contoh soal berikut ini. Nah, silahkan lihat contoh di gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini ada beberapa hal yang diketahui. Nah, kita lihat langsung. Ada trapesium ACDE. Trapesium ACDE. Nah, yang diketahui hanya beberapa bagian dari trapesium tersebut, yaitu AC 30 cm, AE 20 cm, dan ED 40 cm. Nah, dari situ ditanya. Yang ditanya apa? Adalah daerah yang diarsir, luas daerah yang diarsir. Nah, bagaimana cara menghitung bagian yang diarsir? Dengan cara apa? Nah, kita langsung ke step berikutnya, yaitu ke jawabnya. Jadi diketahui panjang masing-masing huruf yang diinginkan dan diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir. Nah, kemudian jawabannya adalah, caranya adalah step untuk jawabannya. Kita lihat bangun tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir. Daerah diarsir adalah bagian dari bangun trapesium yang dikurangi oleh bagian dari bangun segitiga. Jadi cara pertama adalah kita harus memisahkan bangun yang ada. Dari bangun tadi itu kita pisahkan jadi bangun trapesium dan juga bangun segitiga. Nah, setelah kita pisahkan baru kita hitung. Kita hitung luas masing-masing, baru kita kurangi untuk mendapatkan hasil yang diarsir. Maka pertama dicari adalah, setelah kita memisahkan bangunnya tersebut, kita cari luas masing-masing. Pertama, luas trapesium. Luas trapesium ACDE. Nah, rumusnya adalah setengah T kali jumlah sisi. Nah, jumlah sisi itu apa? Yang atas yaitu AC dan DE, itu sisinya, itu sisi atas, sisi AC dan sisi DE. Nah, kemudian tingginya adalah apa? Tingginya adalah AE. Tingginya adalah AE. Nah, kemudian kita hitung setengah AE dikali dalam kurung AC ditambah DE. Nah, tinggal kita masukin angka-angkanya. Kan sudah tertulis tuh diketahuinya. Nah, kita tinggal masukin angka-angkanya. Angkanya adalah luasnya sama dengan setengah kali 20 dikali dalam kurung 30 tambah 40. Nah, selanjutnya langsung kita hitung 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti 10 dikali 70. Maka hasilnya adalah 700 cm per segi. Jangan lupa perseginya. Jadi cm pangkat 2. Nah, setelah kita ketahui luas trapesium, kita lanjut ke luas segitiganya. Luas segitiga, cari kita setengah ke alas kali tinggi. Nah, kita lihat nih, segitiganya bentuknya seperti ini nih. Tingginya berapa ya? Nah, kita lihat bawah adalah alas, maka tingginya adalah bagian yang tengah itu. Ya. Nah, tengahnya itu sama dengan apa? Sama dengan panjang AE, betul, panjang AE. Nah, tingginya sama dengan panjang AE. Maka kita tinggal memasukkan nilai AE ke tinggi dari segitiga. Maka jawabannya setengah kali T kali A sama dengan setengah dikali berapa A-nya? AE-nya adalah 20. Maka setengah kali 20 dikali alasnya berapa? Alas itu yang DE ya. DE berarti berapa? 40. Maka setengah kali 20 kali 40. Jawabannya adalah 10 kali 40 sama dengan 40.
400. Nah, setelah kita ketahui luas keduanya, maka kita kurangi luas trapesium dikurangi luas segitiga. 700 dikurangi 400 sama dengan 300 cm persegi. Nah, jadi luas daerah yang diarsir adalah 300 cm persegi. Nah, itu adalah salah satu contoh soal gabungan, yang mana terdapat dua rumus yang harus kalian gabungkan untuk menjadikan atau untuk mencari hasil yang diinginkan. Nah, itu untuk soal gabungan yang pertama. Ada lagi soal gabungan yang kedua, yaitu untuk soal gabungan yang kedua, yaitu mencari banyaknya suatu bidang untuk mengisi suatu bidang yang lebih besar. Maksudnya apa? Maksudnya ada dua bidang yang sama, ada dua bidang yang berbeda. Yang satu bidangnya lebih besar daripada bidang yang kecil. Nah, bidang yang kecil ini harus mengisi penuh bidang yang lebih besar. Biasanya dalam soal cerita itu mengenai ubin atau mengenai genting atau mengenai luas sawah dan sebagainya, yang mana nanti ditanyakan jumlah dari bagian yang lebih kecil. Nah, pada contoh soal kali ini kita lihat soalnya. Sebuah ruangan memiliki panjang 3,5 meter dan lebar 4 meter. Pemilik ruangan ingin memasang ubin dengan panjang sisinya 30 kali 30 cm. Berapakah jumlah ubin yang dibutuhkan? Nah, cara mengerjakannya sama, yaitu dengan cara menjawab panjang. Ya, menjawab panjang itu diketahui, ditanya dan jawab. Diketahuinya apa? Kita lihat bentuk dari ruangan itu, berarti persegi panjang, karena terdapat panjang dan lebar. Panjangnya adalah 3,5 meter. Kemudian lebarnya yaitu 4 meter. Dan kemudian sisi ubin. Nah, sisi ubin adalah tadi ubin yang kecil ya. Ubin itu lantai. Ini apa sih? Keramik ya. Ubin adalah keramik, itu sisinya adalah 30 cm. Nah, kemudian yang ditanya apa? Jumlah ubin yang dibutuhkan untuk mengisi ruangan tersebut. Maka cara menghitungnya adalah, kita masuk ke step berikutnya, yaitu jawab. Caranya pertama adalah menghitung luas masing-masing bangun, baik itu ubin maupun ruangannya. Nah, kita hitung masing-masingnya. Pertama kita hitung luas ruangan dulu. Luas ruangan karena berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah P kali L. Nah, kita masukkan angkanya. L sama dengan 3,5 meter dikali 4,5 meter. Nah, kemudian hasilnya adalah 15,75. Ya, kemudian kita cari luas ubinnya. Luas ubinnya karena berbentuk persegi, ya, bentuk persegi, maka luas sama dengan sisi kali sisi. Berarti L sama dengan 30 dikali 30 cm. Dan jadi luasnya adalah 900 cm ya. Nah, setelah kita mengetahui luas masing-masing, maka kita lihat satuannya. Satuannya di sini berbeda. Yang 1 meter untuk yang ruangan dan yang ubin ada cm. Maka yang perlu kalian lakukan adalah menyamakan satuannya. Bisa kalian ubah yang cm menjadi meter atau yang meter menjadi cm. Nah, untuk kali ini Ustadz akan mencoba dengan menjadikan luas ruangan tadi yang tadinya meter menjadi cm. Caranya 15,75 meter pangkat 2 sama dengan kemarin kita sudah belajar ya mengenai tangga hitungan metrik. Berapa? Dari meter ke centimeter turunnya berapa? Berarti meter, berarti desi cuma. Berarti turunnya 2 tangga. Sedangkan ini adalah pangkat 2. Berarti nolnya 2 dikali 2. Berarti nolnya ada 4. Berarti 10.000. Berarti 15,75 dikali 10.000 sama dengan 157.500 cm pangkat 2. Nah, setelah kita ketahui, setelah kita samakan satuannya, maka tinggal kita bagi bangunan yang lebih besar atau bangun yang lebih besar atau lebih besar dibagi dengan bangunan yang lebih kecil. Nah, kalau di sini yang diminta adalah ruangannya. Ruangannya itu besar, maka dibagi dengan luas dari si ubin tadi. Maka cara selanjutnya adalah membagi bangun yang lebih besar dengan bangun yang lebih kecil.
Jadi jumlah ubin didapatkan dari luas ruangan dibagi luas ubin. 157.500 cm pangkat 2 dibagi 900 cm pangkat 2. Jawabannya berapa? Ya, 175 buah. Jadi ubin yang dibutuhkan untuk memenuhi ruangan tersebut adalah 175 buah. Nah, sampai sini paham ya? Nah, ini kalian cukup menghafalkan rumusnya dan banyak-banyak berlatih agar apa? Agar melekat rumusnya. Sebenarnya kalian tidak harus menghafalkan rumus, karena ketika kalian sudah sering mengerjakan, kalian akan ingat dengan sendirinya rumus yang digunakan. Kalian juga perlu memperhatikan bentuk dari bangun tersebut. Ya. Jadi bangun tersebut nanti kalian bisa dengan mudah memahami bagaimana cara menghitungnya. Sampai sini paham? Semoga kalian mudah untuk memahaminya, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab atau langsung tanyakan di grup. Nah, kalian sebenarnya tidak harus menghafal rumusnya, asalkan kalian sering berlatih, maka kalian akan mudah untuk menghafal rumus atau mengetahui rumus itu, memahami rumus itu. Ya, jadi kalau kalian sudah paham, maka kalian tidak perlu menghafalkannya lagi. Jadi kalian harus sering-sering berlatih, banyak-banyak mengerjakan soal mengenai bangun datar, maka kalian akan mudah untuk memahaminya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua.